mulai. Hari ini kita masuk di bab 13. Oke, siapa yang mau bantu baca hari ini? Bisnis yang dapat digandakan sepenuhnya fleksibel. Oke, silahkan Bu Joisa. Kunci sukses bab 13, bisnis yang dapat digandakan sepenuhnya fleksibel. Kunci sukses dalam menjual adalah apa yang dapat Anda lakukan. Kunci sukses dalam pemasaran jaringan adalah apa yang dapat Anda gandakan. Robert, kadang saat saya berkata bahwa bisnis ini bukan tentang menjual, yang saya peroleh adalah reaksi skeptis. Lalu apa bedanya? Maksud saya, apapun istilahnya, menjual atau berbagi informasi artinya sama kan? John, tidak sama. Dan bedanya jauh. Faktor duplikasilah yang sebenarnya secara dramatis menunjukkan kepada Anda perbedaan besar antara penjualan dan pemasaran jaringan. Berikut jawaban yang akan saya berikan kepada orang yang berkata begitu. Meskipun Anda seorang wiraniaga yang luar biasa, punya kemampuan unik dan jagoan, Anda bisa melakukan banyak hal hebat dalam menjual, serta besar kemungkinan Anda payah dalam pemasaran jaringan. Mengapa? Karena meskipun Anda bisa menjual banyak sekali produk, sebagian besar orang di jaringan Anda tidak akan bisa menggandakan apa yang bisa Anda lakukan. Bu Joisa, Akibatnya, kok beda ya? Halaman 81 kan? iya, halaman 81. Kok beda ya? Oh, saya sudah masuk di halaman, saya sudah pindah ke halaman 82. Oh, aset Oh, oke. nomor 5 ya. Oh, Bisnis ini ya. yang dapat digandakan sepenuhnya fleksibel. Oh iya. Hmm. Oh ya. Oke. Oke, saya ulang Pak Ronald. Enggak apa-apa deh, udah. Lanjut. 82. Ada. Meskipun Anda seorang wiraniaga yang luar biasa, punya kemampuan unik dan jagoan, Anda bisa melakukan banyak hal hebat dalam menjual serta besar kemungkinan Anda payah dalam pemasaran jaringan. Mengapa? Karena meskipun Anda bisa menjual banyak sekali produk, sebagian besar orang di jaringan Anda tidak akan bisa menggandakan apa yang bisa Anda lakukan. Akibatnya, jaringan Anda tidak dapat tumbuh dan layu sebelum berkembang. Robert, karena Anda terlena di ayunan. John, tepat sekali. Dan saya sering menyaksikannya. Saya sering menyaksikan orang berbakat dan kreatif melangkah memasuki bisnis pemasaran jaringan, kemudian membentur tembok karena menganggap satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan adalah dengan menggunakan kepandaian bakat dan kemampuan unik mereka seperti terlihat mengagumkan. Akan tetapi pertanyaannya bukanlah apa yang bisa Anda lakukan. Pertanyaannya adalah apa yang bisa Anda lakukan dan apa yang orang lain bisa lakukan pula. Saya juga menyaksikan banyak perusahaan melakukan kesalahan karena terlalu menekankan pengakuan atas prestasi penjualan pribadi, bukannya upaya untuk menunjukkan kepada setiap orang cara menggandakan upaya mereka dalam kinerja orang lain. Kemampuan menggandakan adalah kunci jawabnya, bukan kemampuan menjadi wiraniaga jempolan. Ketika perusahaan pemasaran jaringan gagal menjelaskannya, mereka merusak kemampuan mereka untuk senantiasa mengembangkan dan memberi mesin pertumbuhan mereka, tenaga orang-orang yang menggandakan diri mereka. Robert, luar biasa mengagumkan. Karena ketika Anda bicara tentang orang-orang yang berusaha mengetahui segala sesuatu, Anda tahu apa artinya itu. Itu artinya berpikir seperti orang kuadran S, bukan kuadran B. Ketika Anda hidup di kuadran S, silakan. Jadilah orang yang pandai, kreatif, dan unik. Akan tetapi di kuadran B, pandai, kreatif adalah racun yang berbahaya. Henry Ford tidak menciptakan kekaisaran dan mengubah wajah planet ini dengan membangun modal bisnis di sekitar keterampilan
serta bakat unik para pekerjanya. Dia bisa saja merekrut perajin untuk membuat kendaraan secara manual. Hasilnya pasti kendaraan yang mengagumkan. Dan kemungkinan dia akan berhasil menjual beberapa ratus unit kendaraan seperti itu. Sebaliknya, dia merancang model yang mudah dikerjakan oleh orang biasa dan memproduksi secara massal jutaan kendaraan. Henry Ford berpikir layaknya penghuni tulen kuadran B. John itu tidak akan berpikir dalam itu tak akan terpikir dalam benak saya. Tapi memang seperti itulah kenyataannya. Jika ingin sukses di pemasaran jaringan, Anda harus berpikir seperti itu. Sekali lagi, yang memberi bisnis pemasaran jaringan Anda, memberi bisnis pemasaran jaringan Anda kekuatan nyata bukanlah apa yang dapat Anda lakukan, tapi apa yang dapat Anda gandakan. Dengan kata lain, Anda harus membangun bisnis Anda dengan cara yang mudah ditiru orang lain. Mengapa? Karena Anda ingin, Anda perlu. Orang lain meniru apa yang Anda lakukan. Itulah yang menciptakan kesuksesan Anda. Kita akan menyambung diskusi tentang penggandaan ini sebentar lagi. Tetapi pertama-tama saya ingin bicara sedikit tentang istilah fleksibel atau scalable. Alat informasi untuk fleksibilitas tidak terbatas. Cara lain untuk menyampaikan apa yang John maksud saat dia mengatakan bahwa rahasianya adalah penggandaan adalah kekuatan bisnis Anda ada pada fleksibilitas atau skalabilitasnya. Bisnis yang fleksibel atau scalable adalah bisnis yang bisa beroperasi pada skala apa saja. Wirausaha sering menganggapnya sebagai masalah, sepenuhnya sukses atau gagal. Dunia penuh dengan calon wirausaha yang menciptakan bisnis yang luar biasa. Sepanjang bisnis itu beroperasi pada skala yang begitu kecil, sehingga mereka bisa mengontrol setiap aspeknya. Akan tetapi, ada segelintir wirausaha yang tahu cara mendesain model bisnis kecil mereka sehingga dapat digandakan dan diperbanyak berkali-kali tanpa partisipasi langsung mereka. Itulah rahasia kecerdasan Roy Kroc dalam menciptakan fenomena McDonald's. Ray tidak mencari pasukan elit pengusaha restoran berbakat dengan keahlian super untuk menjalankan berbagai operasinya. Sebaliknya, dia mendesain keahlian langsung ke dalam operasinya. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh perusahaan pemasaran jaringan yang pintar. Alih-alih hanya merekrut pembicara, presenter, dan wiraniaga paling berbakat. Mereka mendesain presentasi di dalam sistem itu sendiri, dalam bentuk alat informasi, dan seperti kata John, semua itu tidak terjadi dalam waktu semalam. John, pada awal kelahiran pemasaran jaringan, pada praktisnya menghadapi tantangan berat. Meski siapapun bisa belajar melakukan presentasi, tidak semua orang bisa melakukannya secara efektif. Itu berarti meski secara retoris siapa saja bisa berhasil di bisnis ini, seringkali kenyataannya tidak seperti itu. Pada awal kelahirannya, bisnis ini benar-benar betul-betul mengandalkan orang dengan kemampuan presentasi yang hebat. Dan salah satu bagian besar dari mempelajari bisnis ini adalah mempelajari cara melakukan presentasi dengan bagus. Akan tetapi, seperti halnya penjualan, hanya segelintir orang yang benar-benar menguasai keterampilan melakukan presentasi dengan menarik dan profesional. Jadi, kelemahan itu membatasi kemampuan bisnis untuk berkembang. Robert, disitulah alat presentasi mulai menjadi pertimbangan. John, betul. Bertahun-tahun lalu, orang berusaha melakukannya dengan brosur dan buklet penjualan.
yang cukup sukses. Meskipun mungkin tidak bisa menjadi penyaji yang hebat, orang bisa mendekati calon pelanggan lewat brosur atau katalog. Akan tetapi, brosur dan katalog seringkali tidak cukup untuk menjaring minat seseorang. Tidak seperti presentasi yang hebat dan hidup oleh seorang penyaji yang dinamis. Pada beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan besar dalam teknologi presentasi. Ledakan teknologi digital membuat semua pemain memiliki kesempatan yang sama. Alat digital, CD, DVD, dan media online memungkinkan diciptakannya presentasi langsung yang begitu menarik, dinamis, serta berkualitas. Menarik sekali bahwa Anda memberi buku ini judul The Business of the 21st Century. Robert, karena meskipun sudah ada selama beberapa dekade, sejatinya model bisnis ini belum mencapai potensi realnya sekarang, dan hal yang sedang kita bicarakan ini adalah salah satu alasannya. Saat ini ketika memulai bisnis pemasaran jaringan sendiri, Anda tidak perlu menjadi orang orator yang handal. Bahkan berusaha menjadi seperti itu malah bisa berdampak kontraproduktif. Karena sekali lagi kemampuan seperti itu adalah keterampilan yang sangat khusus dan oleh karenanya tidak terlalu bisa digandakan. Alih-alih berusaha melatih diri menjadi orator dan presenter jagoan, Anda bisa menggunakan alat bisnis yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan presentasi untuk Anda. Yang lebih penting, alat bisnis semacam ini sangat terjangkau karena perusahaan berkepentingan menjadikannya terjangkau dan juga karena saat ini teknologi memungkinkannya. CD, DVD, dan presentasi online berbiaya murah. Seringkali termasuk audio dan video streaming berkualitas tinggi, menjadikan impian akan operasi pemasaran jaringan yang demokratis serta sepenuhnya fleksibel menjadi nyata, sehingga menciptakan model bisnis yang memungkinkan jutaan orang memperoleh akses dan berprestasi. Anda sadar apa artinya? Artinya, sambil membangun bisnis pemasaran jaringan, Anda juga membangun aset yang sepenuhnya fleksibel. Dalam bahasa sederhana, itu berarti Anda bisa menumbuhkan bisnis sebesar yang Anda inginkan. Sebelum kita melanjutkan, saya merasa perlu menjadi provokator sekali lagi. Robert, John, saya harus mengajukan pertanyaan yang sering saya dengar diajukan oleh orang-orang yang skeptis saat mendengar kata dapat digandakan. Jadi jika Anda tidak harus menjadi wiraniaga jempolan, orator, atau presenter jago, apa yang Anda lakukan? Mengapa perusahaan membutuhkan Anda? John, Anda berjejaring. Itulah sebabnya disebutkan pemasaran jaringan dan itulah sebabnya perusahaan membutuhkan Anda serta membayar Anda. Sebagai pemasar jaringan, uraian tugas Anda adalah sederhananya menjalin hubungan dengan orang lain, mengundang mereka untuk memiliki pengalaman dengan produk yang Anda banggakan, dan menyimak informasi yang Anda punya, kemudian menindaklanjutinya bersama mereka. Selanjutnya, begitu mereka memutuskan bergabung dengan Anda dalam bisnis itu, Anda berbagi antusiasme dan pengalaman Anda dengan mereka, serta membantu mereka belajar melakukan apa yang Anda telah pelajari. Sekali lagi, tersedia alat digital yang bisa sangat mengurangi beban keahlian untuk melatih dari pundak Anda. Tugas Anda adalah menjalin relasi, berbincang, mengeksplorasi kemungkinan, mengenali orang lebih dekat, dan membantu mereka memahami apa sejatinya bisnis ini. Jadi ada bagian tertentu dari bisnis ini yang dapat dilakukan dengan lebih baik oleh alat daripada oleh Anda. Bagian-bagian itu adalah presentasi
dan sampai tingkat tertentu pelatihan. Berikut gagasan intinya. Dalam pemasaran jaringan, Anda adalah pembawa pesan, bukan pesan itu sendiri. Sekarang bukan zamannya lagi membawa kardus besar produk sampel, mengubah ruang tamu menjadi tiruan etalase toko, atau mengingat daftar panjang fitur produk dan statistik keuangan. Sekarang abad ke-21, di pemasaran jaringan masa kini alat yang melakukannya. Tugas Anda adalah menjalin hubungan dan mengundang orang-orang. Dan omong-omong itu tidak berarti Anda tidak melakukan keterampilan. Anda mutlak memerlukannya. Anda perlu mengembangkan keterampilan yang kita bicarakan sebagai bagian dari aset. Kemampuan memperoleh rasa percaya diri, menghadapi penolakan, berkomunikasi, menjadi juru bicara yang hebat, peduli terhadap orang, melatih orang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, keterampilan ini bisa diperoleh oleh siapa saja jika pernah membantu membangun liga sepak bola, tim POMG, atau kelompok catur, ikut kampanye politik, atau kepanitiaan di tempat ibadah, melatih Little League, atau membentuk grup band sendiri. Anda pasti tahu seperti apa rasanya membangun jaringan. Anda tidak membutuhkan wiraniaga top untuk menggandakan apa yang Anda lakukan. Anda perlu orang yang bersedia mempelajari keterampilan bisnis dan berkomunikasi dasar, serta tumbuh menjadi wirausaha dan membangun tim yang mampu mengambil keputusan sendiri. Sedikit sekali orang yang benar-benar memiliki keterampilan menjual, akan tetapi siapa saja bisa menjadi sangat terampil dalam menjalin jaringan, menjadi pelatih, dan membangun tim. Itu artinya bisnis ini terbuka bagi ratusan juta tetangga Anda. Itu artinya Anda punya bisnis yang sepenuhnya dapat digandakan dan fleksibel. Setelah berhasil menumbuhkannya menjadi 5 orang dan kemudian 50 orang, Anda menguasai keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkannya menjadi 500, 5.000 sampai tak terhingga. Hal itu membuat kita membahas segi kepemimpinan. Oke, terima kasih Bu Joisa. Ya, sama-sama kok. Mungkin Bu Joisa dapat sesuatu dari apa yang tadi Ibu baca? Iya, Koronel. Jadi sesungguhnya inti daripada materi pagi ini atau perikop ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang pebisnis yang berada di kuadran B, dia itu artinya bahwa yang kita dibutuhkan di sini itu bukan kita harus bukan keterampilan menjual saja gitu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjadi kayak top leader, artinya bisa membangun sebuah tim ya, tim leader begitu, dan kita harus memiliki tim kerja. Itu yang paling penting, karena ketika kita berusaha untuk menjadikan orang lain itu bisa seperti kita, berarti kita sudah melangkah, bisa satu langkah untuk membangun tim. Itu berarti kita mengerti ini yang dinamakan ini yang dinamakan pemasaran jaringan, karena pemasaran jaringan itu intinya adalah penggandaan. Begitu. Jadi kita menggandakan bisnis kita melalui tim kita atau orang-orang yang bisa menduplikasikan orang lain lagi seperti kita menduplikasikan orang tersebut. Begitu. Jadi disitulah inti daripada sistem pemasaran jaringan itu sendiri. Jadi ketika itu bisa kita gandakan dan kita gandakan, maka kita akan sukses sebagai pebisnis ya, pebisnis di kuadran B itu, atau bisnis owner itu sendiri. Jadi itulah maksud daripada perikop yang sudah kita baca tadi. Gitu Pak Ronald. Oke.
Thank you Bu Joisa. Ya, sama-sama. Teman yang baru jalan nggak mau nanya, ta? Atau bingung nanya apa? Sebetulnya ini menarik banget loh, teman-teman. Saya tuh teringat pertama kali dulu saya baca buku ini, jujur saya tuh bingung. Makanya saya nanya, buat Anda yang baru pertama kali tahu ini, Anda nggak bingung ya? Atau terus bingung diem aja? Saya pengen pancing deh. Ada yang pengen nanya nggak? Tidak kok. Enggak. Yang lainnya? Oke, saya pancing deh. Ya kan? Nah, terus buat apa kita jualan? Masa Anda nggak bingung sih? Bu Naning, Angelin, Mbak Mia, yuk siapa yuk? Iya, saya coba nyambung yang tadi ya, Pak. Mm-mm. Terus Eh, maksudnya gini, coba terjemahkan dengan aplikasi, berarti apa sih yang sebetulnya saya harus lakukan? Nah, kan ingat ya teman-teman, kita ini jangan cuma teori ya. Kita ini kan juga harus harus mengerti, memahami, dan ingat sampai bisa mengaplikasikan. Jadi jangan cuma, "Oh, oke, teorinya gitu. Terus apa yang harus dilakukan? Apa ya? Lah itu. Gimana, Bu Naning? ya, mungkin ini juga nyambung dengan hal-hal yang dulu sudah dibicarakan ya. Ya, Jadi pada eh, intinya, kuncinya kan adalah bagaimana kita bisa menjalin relasi, lalu apa ya, mengkomunikasikan dan apa, membuat orang itu eh, merasa membutuhkan begitu. Nah, masalahnya kan memang hal itu tidak bisa tidak dengan latihan yang terus-menerus karena bagaimanapun orang itu belajar melakukan presentasi itu tidak bisa serta-merta dia bisa melakukan presentasi yang efektif begitu. Itu tadi kaitannya dengan membangun jaringan karena keberhasilan kita juga itu ditentukan dengan bagaimana kita bisa menumbuhkan jaringan. Dan kunci utamanya jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan produk, kaitannya dengan bisnis, kaitannya dengan apa itu kebutuhan masa depan. Begitu. ini. Angelin mau nambahkan? Pak Ronald mau nambahin? Oke, jadi eh, yang saya tangkap tuh gini, ada kan tadi kan dikatakan ya bahwa sebetulnya tugasnya tuh kan membina hubungan, kedekatan dengan orang lain, kemudian menyampaikan pesannya. Nah, gini, kalau terkait dengan penjualan, memang kenyataannya ada orang-orang yang bisa menjual banyak dari awal gitu ya. Saya termasuk yang tidak. Saya termasuk yang tidak bisa menjual banyak gitu ya. Tapi bukan berarti terus jadi nggak bisa berhasil di bisnis HDI gitu ya. Karena yang akhirnya saya tangkap dari contoh apa yang dibahas hari ini oleh Bu Joyce ya yang dibaca, jadi ada sebuah pengetahuan dan kemampuan dasar yang perlu dipelajari dan dikuasai gitu ya, pengetahuan dan kemampuan yang mestinya kalau setiap orang bisa melakukannya maka bisnis langsung sudah jalan gitu ya. Contoh misalnya kayak tadi menyinggung McDonald's gitu ya, sederhana ketika saya melihat McDonald's dimanapun McDonald's berdiri dan siapapun kalau misalnya dia gonta-ganti yang masak sekalipun dia gonta-ganti chef gitu ya, maka masakannya rasanya harus sama gitu. Itu adalah sebuah sistem dasar. Nah, dengan konsep yang sama dibawa, misalnya contoh gini, diajarkanlah di HDI ini sebuah sistem dasar yang mestinya kalau kita melakukan itu minimal harusnya kalau 300 poin sebulan harusnya terpenuhi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal peringkat manajer harusnya di tangan atau bahkan minimal peringkat diamond itu pasti di tangan. Nah, ketika
ini bisa diduplikasi gitu ya. Jadi bukan cuman Ronald doang, bukan cuman Pak Johan doang, bukan cuman satu si A, si B, si C doang yang bisa gitu ya. Yang penting di sini kan semua orang tuh harus bisa melakukannya. Karena itu sebuah sistem standar. Memang pasti akan ada orang yang lebih mungkin tadi ya, karena kan ada orang yang mungkin lebih pinter jualan gitu ya. Kebetulan teman-temannya, kolega-koleganya juga lebih banyak dan mungkin lebih apa ya, lebih memungkinkan lah ya untuk dia bisa menjual banyak. Tapi bukan itu masalahnya. Yang penting di sini tadi loh, sebuah sistem sederhana yang mudah dicontoh. Nah, misalnya gini deh, prakteknya misalnya ya. Kalau kayak contoh di bisnis kuliner, yang seringkali sulit itu kan misalnya resep ayam goreng. Nah, resep ayam gorengnya adalah masukkan garam secukupnya. Nah, masalahnya secukupnya menurut Ronald, secukupnya menurut Bu Angelin, secukupnya menurut Bu Naning ini kan jadi beda-beda. Mau besar tangannya aja beda-beda gitu kan. Maka pasti rasa masakan saya, Bu Angelin dan Bu Naning pasti beda. Tetapi kalau itu menjadi sebuah sesuatu yang terukur, yang semua orang standarnya sama, misalnya masukkan garamnya 1 gram. Nah, 1 gramnya Ronald, 1 gramnya Angelin, 1 gramnya Bu Naning kan sama. Maka harusnya sama gitu ya. Jadi itu sebuah sistem sederhana. Nah, prakteknya kalau yang di HDI akhirnya saya belajar. Sebetulnya mudah, yaitu tinggal belajar aja 5 training dasar dan belajar presentasi. Udah, dan presentasinya tinggal dihafalin aja. Nggak ngerti di awal nggak apa-apa, yang penting hafal dan dilakukan terus. Nanti lama-lama setelah sekian kali melakukan kan tiba-tiba punya pemahaman sendiri gitu ya. Oh, sebetulnya aku tuh mesti jelasin ini gitu ya. Contoh, nah contoh aja gini, tadi kan juga dikatakan ya, pada awalnya mungkin tidak efektif karena tadi belum mengerti gitu ya. Misalnya yang pengalaman saya sama Bu Joisa gitu ya. Bu Joisa pada awalnya menangkap bahwa presentasi itu harus formal banget gitu ya. Bahkan ketika dia harus one on one pun tuh harus formal banget gitu. Nah setelah ngobrol lagi, oh ternyata nggak perlu formal gitu ya Pak. Kalau one on one ya ngobrol aja ya. Iya ngobrol aja. Oh jadi lebih mudah gitu. Nah, itu tinggal diduplikasi aja gitu ya. Nanti kan otomatis jalan sendiri bisnisnya. Nah, itu yang sebetulnya menarik. Yang penting di sini, tadi kan saya juga membaca bahwa yang penting adalah ketemu orang yang mau. Kalau sudah ketemu orang yang mau, ya sudah gitu ya. Nanti kan bisa jalan gitu ya. Nah, itu. Jadi yang saya tangkap di sini itu sederhana kok. Sama seperti kita lihat McDonald's, Indomaret bahkan di mana-mana. Kalau kita ke Indomaret di mana-mana kan ya sama toh. Logonya sama, tata ruangnya sama, yang dijual produknya juga sama, bahkan harganya, promonya itu juga sama. Yes, lengkap pakai telur. Ya, jadi saya cuma nambahin aja, teman-teman. Jadi yang menarik ya teman-teman, dari penjelasan dari teman-teman semuanya, ya, terutama penjelasannya Pak Ronald yang panjang lebar. Ya, di sini sebetulnya udah digarisbawahi di halaman 87, ya kan? Jadi saya urutkan dulu ya. Saya kenapa kok ngomong, kenapa kok Anda nggak bingung? Karena menurut saya itu ada beberapa yang kontradiktif dan apa ya berlawanan. Tapi sebetulnya itu nggak berlawanan, tapi bisa diurutkan. Makanya yang pertama, ya kan, keterampilan apa sih yang harus dipunyai sebagai seorang networker? Itu ada di halaman 87, ya kan, di paragraf yang kedua. Omong-omong itu tidak berarti Anda tidak memerlukan keterampilan, ya kan? Karena setelah di awal kan dia ngomong nggak perlu sebetulnya, nggak perlu Anda bicara hebat, bla 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 bla, dan segala macam ya kan. Nah itu nanti saya akan jelaskan. Sebetulnya bukan nggak perlu, kita harus tahu konteksnya, ya kan. Nah, terus Anda mutlak memerlukannya. Anda perlu mengembangkan keterampilan yang kita bicarakan adalah di aset nomor 1. Nah, ini sambil saya sharing ya teman-teman. Teman-teman kalau baca seperti ini, ya kan, begitu dia ngomong aset nomor 1, Anda harus buka teman-teman. Aset nomor 1 itu apa ya? Dibaca ulang, ya kan. Sehingga ini yang membuat akhirnya ini yang namanya kita belajar tuh memahami, ya kan. Karena memang di sini kan cuma dikasih konsepnya aja. Apa itu aset nomor 1? Kemampuan memperoleh percaya diri, menghadapi penolakan, berkomunikasi, menjadi juru bicara yang hebat, peduli terhadap orang, melatih orang, ya kan, dan sebagainya. Makanya perlu dibaca ulang tuh. Aset nomor 1 itu apa?
Karena ini apa? Ini berarti keterampilan yang harus kita punya, ya kan? Nah, lalu yang berikutnya, yang menarik adalah tadi sempat dibahas kan bahwa sebetulnya nggak harus jualan, ya kan? Eh, Bahkan yang menarik di halaman 82 itu 82 bawah yang John itu, ya kan? Saya sering menyaksikan orang berbakat dan kreatif melangkah memasuki bisnis pemasaran jaringan, kemudian membentur tembok karena menganggap satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan adalah dengan menggunakan kepandaian, bakat, dan kemampuan unik mereka supaya supaya terlihat mengagumkan, ya kan? Lalu bawahnya saya juga menyaksikan banyak perusahaan melakukan intinya apa? Eh, Fokusnya itu justru malah menampilkan dirinya, ya kan? Itu butuh, ya, itu butuh, ya kan? Kayak contoh, kenapa kita harus masuk ke diamond? Loh, kita masuk diamond, kita masuk eksekutif diamond dan seterusnya. Itu kan nampilkan diri. Lah kok dia mau nggak butuh? Enggak, maksudnya gini, itu butuh, ya. Tapi ingat, that's not the only thing. Jadi itu bukan satu-satunya. Fokusnya adalah menggandakan. Jadi ibaratnya gini, teman-teman harus bisa misah. Pada waktu kita tampil, pada waktu kita menjadi seorang diamond, pada waktu kita menjadi eksekutif diamond dan seterusnya, itu gunanya untuk menarik perhatian. Oke, promosi, ya kan? Bahkan para atlet kan sering dong, ayo datang naik peringkat. Kenapa? Nanti kalau acara, nanti kamu kalau misalnya para leader, Anda maju ke depan. Itu prospek Anda melihat, donan Anda melihat. Tujuannya adalah supaya promosi, ya kan? Supaya terlihat, ya kan? Jadi itu langkah awal kan. Namanya bisnis kan butuh promosi kan. Ya. Nah, tapi dalam proses kita membangun sistemnya, fokusnya di penggandaan. Fokusnya justru malah mengangkat rekan-rekannya. Nah, pengalaman saya 20 tahun, teman. Kegagalan banyak orang-orang di bisnis ini adalah pada waktu mereka itu naik, ya kan? Pada waktu mereka itu dalam tanda kutip ya dapat penghargaan dan segala macam, kadang-kadang jebakan Batman-nya apa? Malah takut saingan sama downline-nya. Jadi pada waktu punya downline yang lari dengan kecepatan tinggi, malah dijadikan saingan, ya kan? Malah kadang-kadang itu diajak berantem lah. Sorry, bukan diajak berantem, diajak berdebat apa? Karena takut tidak terlihat hebat. Nah, ini kan malah salah. Karena pada waktu proses membangun sistem, justru kata kuncinya adalah buatlah semudah mungkin. Itu kata kuncinya. Memang saya tahu, ya kan, makanya kan saya bilang, ini biasanya kendala akan terjadi pada waktu kita ini punya rekan-rekan atau Anda ini adalah seorang penjual yang hebat. Ingat, seperti yang dikatakan di awal, di bisnis ini kita tuh tidak perlu menjadi seorang penjual yang hebat. Akan tetapi, kalau Anda menjadi seorang penjual yang hebat, ya berarti Anda punya nilai plus dong. Nah, maksud saya teman-teman ya. Jadi bukan berarti bahwa, loh, berarti eh, nggak perlu, berarti saya nggak di sini. Bukan itu maksudnya. Kalau ada seorang penjual yang hebat, ya kan, itu adalah sebuah nilai plus. Akan tetapi, yang Anda harus tahu adalah tidak semua orang seperti Anda. Ingat kata kunci yang membangun sistem. Dibangun semudah mungkin, ya kan? Jadi kadang-kadang ini saya amatin teman-teman, selama 20 tahun saya ngamatin. Kalau upline-nya tuh hebat banget, downline-nya minder. Itu sering banget saya lihat. Pokoknya kalau upline-nya wah kelihatan mencolok gitu ya, downline-nya itu malah minder. Itu. Nah, menurut saya kenapa? Karena upline-nya lupa. Bukan berarti itu nggak dibutuhkan ya, itu dibutuhkan untuk promosi, ya kan? Akan tetapi gandaannya nggak jalan. Akhirnya apa? Downline-nya kan merasa, wah, upline-ku hebat. Len, tolong bantu saya. Anda luar biasa loh. Saya nggak bisa seperti Anda, ya kan? Makanya akhirnya sistemnya nggak jalan. Karena apa? Downline-nya takut melihat upline-nya yang begitu sempurna. Ya, tapi saya nggak akan kupas ini lebih dalam ya teman-teman. Tapi gambarannya paham ya teman-teman. Jadi buat Anda yang hari ini penjualnya bagus, PR Anda adalah bagaimana belajar caranya menggandakan. Ingat,
Tidak semua orang bisa. Gitu. Contoh, apa yang tidak bisa diduplikasikan? Kayak kalau tadi Pak Ronald kan menceritakan tentang kuliner, ya kan? Garam secukupnya, ya kan? Contoh, apa yang tidak bisa apa namanya tidak bisa diduplikasi? Contoh, bentuk fisik. Loh iya kan? Kita bentuk fisik ini kan ya karunia Tuhan ya begini, ya kan? Nah, kadang-kadang saya perhatikan, ya kan? Banyak teman-teman kadang-kadang tuh lupa, ya kan? Kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang good looking itu memang pasti dapat privilege. Oke? Tapi yaitu, Anda jangan fokus di privilege-nya. Anda coba pikirkan bagaimana rekan-rekan Anda yang nggak dapat privilege itu. Ya kan? Membangun kepercayaan dirinya. Kadang-kadang kan terjebak cuma gini, "Loh, dulu aku gampang kok." Loh ya, ya atau mungkin Anda termasuk yang good looking. Ingat loh, good looking itu tidak bisa apa namanya tidak bisa diduplikasikan, ya kan? Memang kita berusaha membuat penampilan itu menarik, ya kan? Tapi Terus tetap ini yang Pak Johan, namanya ya profesi. profesi, betul. Saya Ya, dokter. kadang-kadang kan betul. Kadang-kadang kan, loh jujur, saya teman-teman yang nggak bisa saya duplikasi dari upline saya apa? Ya bukan upline saya ya, upline ada juga kan. Dokter. Jadi saya tuh kalau dengerin dia bicara ya, saya tuh ngamatin mana yang bisa saya lakukan dan mana yang nggak bisa. Tapi apakah salah upline saya menggunakan dokternya? Yo tidak, itu nilai plus. Ya kan? Tapi bukan berarti kalau saya bukan dokter, saya nggak bisa. Yang menarik kan, gara-gara saya sering menirukan gaya bicaranya dia, ya kan? Saya sering disangka dokter kan? Tapi tetap, saya nggak boleh ngaku dokter dong. Kan saya bukan dokter. Ya kan? Karena itu, terima kasih Pak Rona, profesi bisa diduplikasi. Ya kan? Yang dulunya dia pengusaha, ya kan? Makanya coba mulai memikirkan, jujur, pada waktu kita membangun branding di awal, kalau bahasanya hari ini personal branding, buat teman-teman yang memang menengah ke atas, itu mudah. Karena memang personal brandingnya kuat kan. Pengusaha, ya kan nanti profesinya keren, ya kan? Kembali lagi kalau dulu seperti saya, profesi saya kan tidak keren. Mahasiswa, ya kan? Mahasiswa 7 tahun kuliah, kan? Jadi personal brandingnya itu saya pribadi dulu tuh saya betul-betul membangun, ya kan? Akan tetapi salahkah teman-teman yang join sebagai pengusaha? Tidak, justru itu nilai plus buat Anda. Akan tetapi jangan berhenti sampai di situ, ya kan? Mulailah berpikir gimana ya caranya ngajari rekan saya supaya mereka bicaranya juga mudah, ya kan? Ingat, ya kan, karena rekan kerja kita belum tentu pengusaha atau belum tentu profesinya sama kita, kita mesti ajarkan mereka dengan yang simple, gitu. Terus Jadi, ini Pak Johan, ya, latar belakang pendidikan. ya, itu Wah, juga dia kan sukses ya, wong dia S2. betul. Jadi yang latar belakang pendidikannya tidak tinggi pun bisa, bisa. Ingat, keterampilan dasarnya adalah aset nomor satu. Nanti dibaca lagi ya. Jadi keterampilan dasarnya ada di aset nomor satu. Tapi yang lainnya ini ibaratnya kayak kalau kita ngomong makanan tuh topping. Bagus, baguslah. Ibaratnya gini, kalau saya ya kan disuruh milih rekan kerja, ya saya milih rekan kerja yang toppingnya banyak dong. Iya kan? Pendidikannya tinggi, ya kan, dan segala macam, ya toh. Loh, tapi berarti kalau rekan kerjanya pendidikannya nggak tinggi dibuang? Ya tidak. Saya berusaha menyelami mereka, ya kan. Kemarin, ya kan. Seperti kemarin ada rekan saya yang konsultasi kan, dia bilang, saya tuh cukup ini loh Pak, cukup stres ngajarin rekan saya pakai HDI Store tuh loh, nggak bisa-bisa. Wah, berarti saya memang nggak jodoh di bisnis ini, terus akhirnya berhenti. Loh, jangan salah teman-teman, ya kan? Kalau memang dia masih mau beli, ya kan? Ingat, jualan penting, penting, ya kan? Minimal personal branding. Kalau kita bisa dari jual, kita bisa diamond, ya kan? Bahkan saya tahu nih, tim saya ini luar biasa, ya. Mereka ini kadang-kadang jualan tuh bisa sampai eksekutif diamond. Itu menurut saya luar biasa, ya. Buat saya enggak apa-apa.
buatlah itu personal branding. Sambil kita belajar untuk membangun sistemnya. Kalau bahasanya kita DHD, buat teman-teman sekali lagi saya ucapkan selamat yang sudah kemarin lulus Diamond Class, ya kan, Diamond D Class, ya kan. Diamond D Class itu adalah mulai kita dirinya dulu yang belajar, ya kan. Makanya saya bilang next-nya kita mulai masuk ke S Class. Apa itu S Class? Nah, S Class kita mulai build system di situ. Tapi ingat, untuk bisa sampai ke S Class, kita harus bisa dulu D Class. Ya kan? Jadi ini yang saya perlu ingatkan. Lalu mungkin teman-teman bingung ya kan? Sorry, bukan bingung lah. Anda sempat bertanya-tanya nggak sih? Loh itu loh, ada pakai video apa segala macam. Berarti bisa. Bisa. Hari ini zamannya kita ini kan hybrid kan. Akan tetapi, saya juga pengen ngomong dulu teman-teman. Ingat, buku ini ya kan ditulis sama orang Amerika. Jadi kita harus tahu konteksnya, ya kan? Konteksnya dia adalah orang-orang di Amerika. Ya, di mana menurut saya mereka tuh ngelihat video, ya kan? Mereka tuh paham. Loh, DHD bisa nggak? Bisa, teman-teman. Anda kalau punya mangsa pasar genset, Anda bisa pakai itu. Tools, YouTube, bla bla bla, dan segala macam. Bisa. Saya yakin kok, genset itu bisa. Mereka mau dengerin apa segala macam. Mereka mau. Tapi kalau mangsa pasar kita tuh, ya angkatannya saya, ya seginilah, usia 40 tahun ke atas. Anda ngotot pakai digital, belum tentu bisa, teman-teman. Jadi konteksnya enggak pas. Itu. Bisa kok, ya kan? Betul, saya setuju bisa, tapi tetap perlu didampingi. Kenapa? Teman-teman masa nggak tahu sih netizen Indonesia? Memang sih netizen Indonesia itu online hebat, ya kan? Tapi mohon maaf, karena pengetahuannya tidak tinggi, banyak yang salah tangkap. Loh, Anda lihat bener nggak? Banyak nggak di online tuh orang salah paham? Berantem di medsos. Saya tuh tiap kali kalau ngeliat di medsos orang berantem, saya mikir, ya Tuhan, ya apa ya? Ya menurut saya, ya mohon maaf, ya nggak nyampe aja. Gitu loh. Bayangkan, itu konten biasa loh, bisa salah paham. Ya kan? Makanya kalau kita pun di era 40 tahun ke atas mangsa pasarnya, kita pakai online boleh, tapi butuh pendampingan. Kita harus belajar, kita harus dampingi untuk menerjemahkan apa yang dimaksud, ya kan? Karena jujur SDM-nya Amerika sama SDM Indonesia itu beda kualitasnya, ya. Jadi itu yang kita harus paham, ya. Jadi kita tahu mangsa pasarnya, dari sekali lagi bisa pakai apa? Pakai media bisa. Tapi Gen Z ya, Gen Z itu bisa, mereka lebih mudah, ya kan? Nah, kalau Anda mau kritis lagi nanya sama saya, loh, lah kenapa kok Gen Z bisa kalau kita ini gen apa sih? Gen X Gen atau apa sih? dinosaurus. Ya, gen dinosaurus gitu ya. Kenapa kalau gen dinosaurus kok nggak bisa? Tahu nggak teman-teman, kata kuncinya perbedaannya di mana? Saya tanya, bedanya di mana? Kenapa kok saya bilang Gen Z itu bisa dikasih online, kalau yang gen dinosaurus yang kayak saya ini, ya kan, itu kesulitan. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa kok bisa sulit? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya buka chatnya deh. Yang nggak ngomong tapi kasih chat boleh. Buka chatnya. Ada yang jawab nggak? Tahu nggak? Kenapa? Yo. Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang ngerti nih. Tidak semua orang mau belajar. Hampir. Ini nggak ada poinnya, jadi nggak seru tuh. Kalau kemarin Diamond Class ada poinnya kan pada ngomong semua ya. Ini nggak ada poinnya, nggak seru nih. Nggak. Nggak. Oke, saya luruskan, Bujo. Tag. Jadi bisa dengerin YouTube tuh bisa. Itu. Tapi kenapa kok pembelajaran lewat online, ya kan? Itu di generasi dinosaurus kayak saya ini ke atas itu susah. Ayo, ada yang tahu nggak jawabannya? Waduh. Jadi cepat semua. Nah. Gaptek mudah terdistract, tidak terbiasa, genset lahir sudah dekat HP, dinosaurus dekat tanah. Karena males mikir juga ke
nggak mau ribet. Kenapa sih, Kim? Males mikir. Males mikir, hampir itu dekat itu. Nggak fokus. Oke, supaya nggak berlama-lama, sudah 8.45. Ya, karena kuncinya satu. Genset, kalau dia nggak tahu, dia mau nanya. Kalau gen dinosaurus nggak ngerti, ditelan, ya kan? Terus apa? Dibiarin aja. Sudah baca, sudah didengerin, sudah ngerti, kagak, tapi kagak nanya. Kalau genset, tanya, kok ini kok yang diomongin ini maksudnya apa ya? Kok ini gimana ya? Kok ini gimana ya? Kalau nggak percaya, Pak cek. Itu yang jadi kelemahan gen dinosaurus. Itulah kenapa saya bilang, kalau gen dinosaurus cuma dikasih link aja, agak sulit itu. Dan butuh kita tuh itu follow up. Jadi kita yang harus aktif. Gimana? Ada yang nanya nggak? Gimana? Ada yang nggak jelas nggak? Jadi apa yang harus nanya kalau kita ini berurusan dengan gen dinosaurus kayak saya ini? Kalau Gen Z itu nanya. Gen Z itu teman-teman, itu jauh lebih simpel. Ya kan? Aku nggak suka ditinggal. Nggak ada basa-basinya. Makanya untuk gen dinosaurus, ngelihat Gen Z ini kan kurang ajar, betul nggak? Karena Gen Z itu sesimpel itu. Saya nggak suka, tinggal. Tapi kalau dia menarik, dia akan ngulik. Itu. Jadi, sekali lagi teman-teman ya, jadi ini bisa dilakukan semua? Bisa. Tapi kita harus tahu, ya kan? Kita harus makainya itu gimana. Itulah kenapa hari ini buat saya di Indonesia, ya, hybrid ini masih terus saya lakukan. Jadi combine, tinggal kita nanti ngelihat kita ini berurusannya sama siapa, ya. Dan sekali lagi, gen dinosaurus bisa berhasil, bisa dong, ya kan. Intinya sekali lagi semua orang bisa berhasil, ya. Tapi kembali lagi, pokoknya kita mau belajar dan hari ini kita diingatkan keterampilan aset nomor 1, ya. Anda contoh nih, Anda mau main online. Kalau Anda tidak terbiasa penolakan, ya ini kan yang sering terjadi sama teman-teman kan. Pada waktu online, misal, yuk mengundang lewat DM Instagram, ya toh, melakukan 3 hari, 4 hari, seminggu, setelah itu berhenti. Kenapa? Nggak ada yang respon. Makanya kan ingat, yang dilatih apa sih? Menghadapi penolakan toh. Gitu. Makanya keterampilan nomor 1 itu mau diterapkan di onsite, mau diterapkan di online, tetap sama. Keterampilan nomor 1 itu penting. Ya, jadi tidak bisa menjadi pembicara yang hebat banget, no problem. Ya, tapi aset nomor 1 ini penting. Minimal kita tetap harus bisa belajar presentasi. Mungkin itu aja hari ini, sudah terlalu lama, 48 menit. Thank you. Oke, mungkin siapa yang mau bantu tutup doa? Saya doa sudah Pak Rona. Iya, Bu. Ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Saya akan bawakan dalam keyakinan saya, agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Engkau berkenan memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan. Dan kami juga bersyukur untuk pertemuan kami di pagi hari ini dalam komunitas terbaik kami, komunitas baca buku. Apapun yang sudah kami baca, Tuhan, yang kami dapat di pagi hari ini, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan bisnis kami, Tuhan, terutama bisnis dan kehidupan kami HDI ini. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami percaya bahwa ada talenta-talenta yang Tuhan taruh, kemampuan yang Tuhan sudah taruh karena kami sudah terlahir sebagai pemenang. Untuk itu Tuhan, jadikan kami sukses di bisnis ini. Dan biarlah kami terus melayani Engkau, melayani sesama, karena inilah misi kami, melayani sesama kami untuk menjadi sama seperti kami ya Tuhan. Kami sehat, kami sukses bersama. Tuhan berkati semua niat dan mimpi kami ya Tuhan, karena apapun yang kami niatkan ini Tuhan, dan kami mimpikan semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Ayo kita foto. Oke. Oke. 1, 2, tekrik. Yes. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat pagi Pak Ronald, selamat pagi Pagi. Ko Johan Thank you semuanya. semuanya. Pagi.